Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang untuk auditor Kepala BPC Provinsi Komite NS, Ibu Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina Sinti CLA Sekadar MSI, dan seluruh rombongan Laskar Rempah yang sudah tiba di gereja Kota Kupang pada saat ini. Siang hari ini kita akan disambut dengan tarian yang artinya dalam suka dan duka tetap bersama. Dan tarian ini berasal dari Kabupaten Saburai Jua, menggambarkan tentang penyambutan tamu atau orang-orang yang berkunjung ke suatu daerah. Baik, tarian ini juga akan mengantarkan kita semua untuk masuk ke dalam gereja.
Satu. Melanjutkan ke acara berikutnya. Jemaat Kota Kupang adalah jemaat Protestan tertua. Siang ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis Gereja Kota Kupang yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Yang kami hormati Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Pendidikan Kemendikbud Bapak Yudi Wahyudi, yang kami hormati Direktur Pelindung Kebudayaan Kemendikbud Ibu Ireni Dewi Yanti, yang kami hormati Auditor Utama Kemendikbud Ibu Berani Firmanisi, yang kami hormati Kepala BPSCB Provinsi Bali, Komang Ari Purniti, yang kami hormati Kapolja Diplomasi Budaya dan Kebudayaan, dan semua Bapak Ibu yang terkasih dan orang-orang muda dalam laskar rempah. Selamat siang, salam. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini dikunjungi oleh Bapak Ibu Saudara semua, dan dengan secara jemaat ini lebih dekat, terutama secara jemaat Kota Kupang yang pada tahun ini tanggal 3 Agustus nanti kami akan merayakan ulang tahun yang ke-400. Jadi bagi kami salah satu hadiah yang diberikan dari kami tamu-tamu Tuhan yang istimewa dari kami. Tidak berbanyak kata, kami silakan bernama beliau semua yang ada di jemaat ini, di gereja ini, dan sebentar ada kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Selamat datang Tuhan memberkati. Salam. Dan kita di sini acaranya cukup singkat. Setelah kata sambutan, kita langsung ke nampak tilas jejak arkeologis kolonial Belanda. Dan kita akan tanya jawab di sini seputar gereja tua yang berdiri di zaman PRJ. Jadi kita akan dijelaskan di sini oleh pemandu yang Kupang dari awal berdiri sampai dengan sekarang. Dan untuk itu petugas Bapak Pendeta. Seperti yang kita ketahui bahwa jemaat di sini adalah jemaat yang sudah sangat lama, 1614. Sebenarnya awalnya gerejanya dimulai dari Benten. Tadi jalan Benten Concordia itu jemaat kita pertama di sini. Jemaat kita pertama di sini itu rata-rata orang Belanda. Terus oleh karena banyak partisipasi jemaat-jemaat lokal di sini, para pendeta dan pendeta Belanda pada waktu itu mencari tempat
representatif untuk kita beribadah, dan kemudian dapatlah lokasi ini. Lokasi ini sekitar 2 minggu yang di bukunya kami sengaja untuk ada buku supaya tidak lama penyampaiannya. Di situ kemudian dapatlah tempat ini. Nah, tempat ini kemudian berdiri sebagai jemaat yang awal yang berhubungan dengan penduduk lokal. Kalau di Benteng itu rata-rata itu pegawai VOC. Ada 1-2 yang kemudian pegawai ikut di dalam sebagai pekerja yang ada di sini, tapi rata-rata di Benteng itu masih pegawai VOC. Nah, pegawai VOC itu kan datang banyak mereka dan dilayani oleh pendeta untuk melayani kerohanian mereka. Nah, disinilah tempatnya di mana penduduk lokal setempat ikut berbaur dan menjadi Kristen. Tapi sebenarnya rata-rata penduduk lokal itu menjadi Kristen itu bukan tiba-tiba sebenarnya, tetapi oleh karena Raja Jepang mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Ya, biasanya di rata-rata kerajaan-kerajaan di kita, kalau raja sudah menjadi pemeluk agama tertentu, ya karena itulah jemaat ini berkembang terus oleh para keputusan demikian. Nah, seperti Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya tidak mudah juga mendirikan gereja ini. Oleh karena gereja ini mengalami berbagai macam soal. Soalnya kalau Bapak Ibu Saudara lihat misalnya di sejarah yang tercatat di situ, kita melihat bahwa sebenarnya gereja kita ada 4 kali. Pertama di Benteng, terus kemudian nanti berdiri di sini gerejanya. Setelah itu hancur oleh karena bom yang dihancurkan. Setelah itu diberdirikan lagi sebuah gereja yang tahun 1887. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ada prasastinya di depan, itu ada tulisan bahwa itu diresmikan gereja ini. Nah, gereja ini tidak berdiri begitu saja, tapi kemudian muncul lagi. Nanti dari sejarahnya ada jelas, tahunnya, tanggalnya semua jelas. Itu Bapak Ibu bisa lihat. Dan akhirnya gereja itu terkala waktu Jepang hasilnya sekali. Dan kemudian sempat dijadikan kavaleri zaman Jepang. Terus kemudian tempat mangkal kuda di sini. Setelah gereja mandiri, gereja ini kemudian yang karena atapnya saja rusak. Terus kemudian diperbaiki gedungnya, ya yang kemudian sampai saat ini gedung ini ada dan kita ada bersama-sama. Jadi sekitar 135 tahun gedung ini sudah berdiri. Dan sejak dia diresmikan tahun 1887. Mungkin itu saja cerita tentang sejarah gereja ini. Kita sudah siapkan pematerinya, Bapak Ibu bisa lihat di bawah, dan kiranya menjadi konsumsi kita untuk mengetahui lebih detail tentang sejarah ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk melihat suasana gereja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau juga untuk berkunjung, ada juga misalnya tadi kan tidak ada waktu lagi, ada para misionari atau para ada di kuburan, ada di atas itu setelah Benteng yang Komodia tadi ada bergeser sedikit kuburan para misionaris Belanda yang meninggal yang ada di situ kuburannya. Ada juga di depan sebelah kiri itu juga adalah kuburan para pendeta yang meninggal dulu. Terus kemudian sebenarnya ini sudah menjadi gereja situs. Bapak semua tahu bahwa gereja ini ada gereja situs. Itu yang sebelah kiri. Dan kita berkomitmen untuk kemudian karena dia menjadi satu situs, dia situs karena keputusan untuk nanti gedung yang merupakan gedung bersejarah juga itu kemudian akan menjadi situs yang sama. Ini menjadi situs yang sama. Karena itu rumah residen. Karena Bapak tahu bahwa gereja dan presiden itu tidak jauh berbeda. Karena keputusan yang berhubungan dengan misi dan perdagangan, VOC, perdagangan rempah dan seterusnya itu biasanya berhubungan dengan juga dengan keagamaan mereka. Karena kita tahu Portugis biasanya ansih mereka berdagang. Tapi kalau Belanda mereka ada 3 hal yang mereka bawa. Pertama, pemerintahan, keberadaan,
terus yang kota-kota lama yang berhubungan dengan Belanda, kehadiran Belanda, biasanya selalu ada pusat pemerintahan, presidennya, terus kemudian gerejanya, dan ini gerejanya, dan setelah itu tempat di mana mereka berdagang rempah. Dan kita tahu bahwa perdagangan rempah itu nanti mungkin sore ada di sana pelabuhan yang dipakai untuk kemudian berdagang rempah di situ. Kita juga sudah jelaskan di materi yang sudah disampaikan kepada kita. Mungkin untuk sementara itu saja. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik dari Musibah dan Lupa mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kita sesi pertanyaan, kita hanya buka 15 menit ya untuk pertanyaan. Setelah itu kita bisa melihat apa yang ada di gereja ini. Dari Bapak ini kita akan tutup nanti sebentar dengan tarian masal atau tarian baru. Baik Bapak Ibu, adik-adik dari Masal Lupa, kita sudah bisa dengan melihatnya di dalam gereja. Sebelum kita melanjutkan ke proyek selanjutnya. Tanam ekologi. Ketika Perang Dunia Kedua yang bom Australia, maka itu dibersihkan kemudian dijadikan lonceng gereja. Gereja itu ada pukulannya 3 kali. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bunyinya 3 kali, itu berarti kebaktian sudah mau dimulai. Sudah dimulai. Oke. Jadi hal yang berhubungan dengan Kopang itu ada jemaat dari Aceh, orang Kristen datang. Jadi di sini kerumunan cukup bagus. Jadi kalau waktu ada yang galak, yang mengawal itu sudah pakai jadi kalau Pulau Sabu itu ada orang Sabu sendiri menyebut dia Rai Hawu, ya. Rai Hawu, Rai 2 yang Donau, boleh Rai Hawu, Rai 2 yang Donau. Rai 2 berarti negeri sejuta lontong, Donau berarti gula yang lama. Nah, karena Jawa dan kita terus sampai di daerah Batu Minggu. Nah, banyak orang wisata, jadi kalau kita keluar satu daerah, mulai dari Pasar Nasaga, Terdamu, Pasar Nasaga, Kuamabala, sampai di Kusiratu, kemudian ada pantai ini Mundo, ada pantai Rainu, ada di Kudu. Nah, jadi kalau Anda mau keliling NTT, Anda datang di Pulau Sabu. Nah, saya informasikan bahwa Pulau Sabu itu pulau kecil, tapi berasal orang-orang yang pemberani. Ada jalan dari Martin Masya Praja, itu adalah pejuang yang berjuang pada tahun 33 di Kapal Sipil Provinsi dan beliau gugur di Selat Sunda dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Dan ada kisah Kudoko diangkat sebagai perintis tapi diangkat sebagai pahlawan nasional yang di depan patung yang itu ada di patung-patung. Kalau Anda di Jakarta di Tanjung Priok itu pasti banyak doa. Ya. Nah, ini satu ciri khas. Nah, Anda mau ke Sabu, ini rahasia sedikit. Anda kalau pergi hanya pegang tangan itu tidak. Kalau sukunya meninggal dia tidak tahu itu keluarga siapa. Nah, dung tamane dia pasang langsung selimut takakoe saja. Nah, teman kami. Nah, dung taman, itu ya saya doa supaya dia takut. Itu keunikannya. Nah, saya berbicara ini karena keluarga saya orang Sabu. Saya punya tante Nakue atau mama kecil daripada Pak Jeffrey Rugor. Dan saya punya mama tante dari Pedaro. Pulaunya kecil tetapi berwibawa. Mereka percaya bahwa mereka berasal dari India, dari Kikaga, dan silsilahnya masih saya pegang sampai sekarang. Dan saya pergi ke Pulau Sabu itu, dia bilang, semua yang dari Pulau Sabu, bersatu kita teguh, berseri kita runtuh. Mirakel di hari itu memulai para lain. Terima kasih. Jalla kapeho ke ngaita ke tape hamar bisa kaballa jalla labak kuata dong mala ke wae ke bakun tali noe avo walu lapane jandai wala le ave jalla la la jalla le lo ka jalla le lo ka jalla
Mano dono ve anarina anavandi keteto. Sepeda ko ve dono leveli ko pevo demige medeve noritan. Yara mede ala darelena nan da baru, tapi yang belakang ini yang mimbar sudah sedikit berubah, itu sudah ada perubahan. Mimbarnya yang ada sebenarnya lonceng aslinya, tapi sudah rusak. Tidak ada, kita ada simpan. Mungkin nanti akan dimasukkan ke museum, ya, Pak. Betul, itu pasti akan masuk di museum. Betul. Pak, mungkin kita melanjutkan sedikit ceritanya sambil melihat gerejanya ke dalam. Ke dalam itu dibutuhkan diri untuk masuk dalam ibadah. Biasanya doa bersama baru masuk ke dalam. Kemudian kantornya ada di atas di lantai 2. Aula itu biasanya digunakan untuk apa ya? Yang untuk kegiatan kategori ya, anak pemuda, kalau ada cara-cara yang mereka punya, dan untuk yang ratusan orang bisa gunakan sebelah.
Jadi tanggal 3 Agustus ini kami merayakan untuk pertama kali 48 karena kami baru tulis di sejarah. Jadi baru kita dapatkan tanggal ini karena selama ini kita ulang tahun ikut ulang tahun Gemit tanggal 31 Oktober selama ini. Kan itu kan 47 ulang tahunnya 1947 31 Oktober. Karena kami belum dapat tanggal lahir, kami sesuaikan dengan itu. Tapi setelah kita teliti, tim penyusun sejarahnya meneliti, baru kita dapat ternyata tanggal 3 Agustus 1614. Itu saatnya Matthias van Broek, dia kan pendeta pertama tuh Matthias van Broek. Dia datang ke Kupang itu bulan Mei, kemudian dia ketemu Raja Kupang ketemu Raja Kupang, baru Raja Kupang bersedia untuk masuk Kristen, untuk dibaptiskan. Nah itu tanggal 3 Agustus. Nah, 3 Agustus. Makanya kita pakai tanggal itu sudah tanggal. Kalau tanggal lahir, selama ini kami gunakan saja di hari ulang tahun Gemit 31 Oktober 47. Jadi, nah itu. Bisa lihat supaya lihat itu nama-nama pendeta tuh. Itu Matthias van Broek itu yang pertama. Dan seterusnya. Nanti pribumi baru mulai di tahun ini. Nah, ini pribumi baru mulai di sini. Nah, ini Dustra ini ketua Sinode Gemit pertama, Dustra. Dia juga pendeta di sini. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tempat yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis dan Bapak Ibu Pendeta yang melayani di sini dan seluruh jemaat Kota Kupang yang sudah menerima kami. Mulai dari awal kami masuk dengan tarian yang sangat indah. Kemudian kami diterima di dalam, kami disuguhkan itu namanya pangan lokal. Itu pangan lokal akhirnya pangan yang berasal di Kota Kupang. Dan tadi adik-adik saya lihat sudah menari apa? Padoa. Itu tarian, salah satu tarian khas dari daerah Saburai Jua. Gitu ya. Jadi adik-adik sudah belajar banyak budaya di Nusa Tenggara Timur. Setiap tempat berbeda. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu pelayan dan seluruh jemaat di Kota Kupang, adik-adik ini adalah Laskar 4. Jadi mereka ada beberapa trip. Ini yang trip dari Kupang menuju ke Surabaya. Ada 7 titik yang mereka singgahi dengan KRI Dewa Ruci. Kita bersyukur Kupang sebagai satu titik yang ditunjuk oleh kementerian untuk anak-anak ini dan adik-adik menyinggahi di sini untuk belajar budaya dan terutama rempah. Nah, tadi kami belajar di Desa Nitneo. Seorang bapak namanya Pak Yonas. Setiap hari dia mengurus cendana dan cendananya itu ada yang sudah belasan tahun, ada juga setiap hari dia menanam dan setiap tahun pasti ada peremajaannya. Nah, satu sederhana saja yang disampaikan Pak Yonas bahwa saya mau tanam cendana karena Pulau Timur adalah pulau cendana. Tadi saya cerita dengan Ibu Yo, senior saya bilang, Ibu jujur saya malu karena saya seorang pertanian yang belajar filosofi tanaman, tetapi menanam cendana belum tentu hidup. Karena cendana sangat sensitif. Jadi tadi adik-adik sudah belajar, ada satu pertanyaan, kenapa cendana wangi? Saya bilang nanti baca di penelitian karena kita tidak ada orang kehutanan yang bisa menjelaskan. Tapi saya jelaskan bahwa tanaman cendana cocok di daerah seperti kami. Jadi Tuhan tidak pernah salah menciptakan suatu daerah. Jalur rempah menuju warisan budaya dunia. Laskar Rempah Cendana sehat, sehat, gembira. Jalan tebak, jaya damai. Jalur rempah menuju warisan budaya dunia. Laskar Rempah Cendana sehat, sehat, dan gembira. Jalan tebak, jaya damai. Jalur rempah menuju warisan budaya dunia. Laskar Rempah Cendana sehat, sehat, dan gembira. Jalan tebak, jaya damai. Contohnya cendana. Jadi Laskar Rempah yang dari Kota Kupang diberi nama Laskar Cendana karena harum cendana mau dicari dimanapun di NTT
Walaupun cendana ini ditanam di lain, tapi harum cendana NTT akan sensasinya beda dengan tempat lain. Itu kelebihan kami. Itu jadi itu perlu saya jelaskan sedikit kepada Bapak Ibu pelayan dan jemaat Kota Kupang. Dan titik ini ditentukan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami hanya berkoordinasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bersama-sama dengan teman-teman dari Kementerian untuk memfasilitasi adik-adik ketika datang. Dan saya selaku PLT kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merasa bersyukur juga karena kemarin adik-adik pergi di SMK 4, mereka belajar tentang tenun di sana. Dan ke SMA 6, di sana SMA 6 sudah menanam rempah-rempah. Jadi mereka juga sempat merasakan sensasi menanam cendana, tapi oleh Pak Yonas harus hati-hati. Saking takutnya cendana mati, kami hanya simbolis. Jadi kemarin itu simbolis nanti perlu ditanam secara baik. Nah itu beberapa hal. Jadi mereka kemarin dalam penyambutan di Tenau disambut oleh Ibu PLT bersama Komandan Lantamal 7 dan hari ini juga dari Lantamal 7 bersama-sama dengan kami. Dan besok kami akan melepaskan adik-adik kami itu di Tenau juga. Mereka akan berlayar kurang lebih 3 hari? 5 hari. Kita doakan ya supaya gelombangnya tinggi atau saja ya. Ya kita doakan ya supaya jangan gelombangnya besar-besar karena sekarang musim angin. Laut Sabu gelombangnya saya tidak menambang tapi sebagai danau. Ini kita Provinsi Nusa Tenggara Timur, adik-adik, lebih banyak luas lautnya daripada daratnya. Kemarin sudah dijelaskan. Dan hari ini sebentar kami dari sini kami akan mampir ke Dekranasda dan sebentar malam kita happy-happy lagi ya. Sepakat? Baik. Kita sebentar malam akan dijamu oleh Pak Wali Kota dan jajarannya. Dan semoga semua tetap sehat. Dan nanti sebelum Ibu tutup, Ibu minta satu naskah memberi testimoni. Khusus di sini saja juga tidak apa-apa. Titik ini mau titik yang lain juga bisa. Tapi bila perlu hanya di sini juga supaya Bapak Ibu Pendeta dan jemaat yang sudah menyambut kami bisa mengetahui hati adik-adik ketika diterima di sini. Jadi atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutan hari ini yang menurut saya sangat hangat. Kami diterima sebagai sahabat, sebagai saudara, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan kiranya ada tutur kata kami yang salah, tindakan kami yang salah, kami mohon dimaafkan. Dari saya itu saja, sekian dan terima kasih. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Satu sukarelawan sebelum. Selamat sore semuanya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, hadirin yang kami banggakan yang hormati, perkenalkan saya juga Liu Mawan. Ya, jadi testimoni ya, testimoni selama. Ya, jujur testimoni baru 2 hari kita di sini, testimoni banyak banget dan berkesan tentunya. Gimana lancar saat ini? Ya, dari kemarin, tapi jujur saya sangat terharu dan sangat berkesan bagaimana Kota Kupang, masyarakatnya menyambut diri, menyambut kami bisa belajar, menari bersama, dan bisa melihat sekitaran bahwa Kota Kupang yang begitu indah dan juga masyarakatnya yang sungguh-sungguh ramah dan seperti keluarga kami sendiri. Kami para Laskar 4 tentunya juga sangat bersyukur dan bangga sekali bisa diberikan kesempatan untuk belajar banyak lagi, terutama tentang rempah cendana yang merupakan khas rempah dari Nusa Tenggara Timur sendiri, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa cendana ini memang kalau orang sini bilang setengah mati, ya susah untuk ditanam dan begitu sensitif sehingga perlu diadakan pemeliharaan yang cukup kompleks.
Nah, kami di sini harapannya Laskar Rempah dapat belajar lebih banyak lagi supaya kalau bisa kita semua datang ke daerah masing-masing, kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang kita ketemui bahwa oh ini loh cendana yang ada di Nusa Tenggara Timur, mungkin kita bisa gunakan, mungkin kita bisa juga tanam di daerah kita sendiri yang memiliki kriteria seperti yang Nusa Tenggara Timur ini, sehingga rempah cendana tidak akan punah dan akan tetap terus lestari, dan itulah harapan kami Laskar Rempah yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya 7 orang dari 34 provinsi. Mereka melamarnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diseleksi di sana, dan mereka adalah anak-anak yang terpilih. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Laskar Rempah Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kota Kupang.